kembali pulang sebelum, ayo bersama-sama semua. Walau darah demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Sahabat-sahabat, saya mohon untuk bisa duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Saya mohon tidak boleh ada yang keluar. Sahabat Banser tolong. Tentu saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang tengah hadir luar biasa di tengah-tengah kita semua Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Andi Amran Sulaiman MP. Bapak sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Bapak dan Ibu angkatan seluruh hadirin yang kami hormati, langsung saja kita akan memasuki panel ketiga yang akan dipandu sesinya oleh Bapak Joko Sapodo. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di depan kami, di depan kita semua ada Pak Menteri. Beliau menyatakan diri sebagai bapak kandungnya Ansor Banser. Tepuk tangan dulu. Perlu juga kami jelaskan, saya jelaskan bahwa beliau adalah menteri yang memiliki predikat terbaik kedua di tahun 2025 ini. Tepuk tangan dulu. Yang ketiga, beliau adalah menteri dengan 3 kali periode yang selama ini diembannya di Departemen Pertanian. Tepuk tangan lagi. Dan khusus untuk Kementerian Pertanian, beliau tidak kaleng-kaleng karena S1-nya adalah ilmu pertanian, S2-nya adalah ilmu pertanian, dan S3-nya adalah ilmu pertanian. Jadi kalau kita menanyakan tentang ilmu pertanian, sudah tidak akan ada habisnya dengan beliau. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita ingin menyampaikan sebuah kondisi di mana Kementerian Pertanian itu memiliki 7 program unggulan, kemudian memiliki program hilirisasi, dan memiliki sebuah komitmen bahwa hari ini kita bisa bicara bukan hanya soal pertanian, namun soal siapa yang mengendalikan pangan, masa depan umat. Sehingga karena siapa yang menguasai pangan adalah yang menstabilkan peradaban. Jadi untuk itu tepuk tangan bagi Bapak Menteri Pertanian atas sambutan dan arahannya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketua Umum GP Ansor Pak Andin Jauharudin, tepuk tangan untuk beliau. Ketua Umum Pak Sekjen GP Ansor, Pak Andi Rifki, tepuk tangan. Kasat Kornas Banser, Mas Syafiq, ini gagal nih. Tepuk tangan 2 kali karena aku Banser. Ada Pak Jenderal Ida Bagus, ini Letnan Jenderal, sahabatnya Pak Prabowo. Profesor Mat Syukur, ini Pak Imam, Direktur Serialia, seluruh teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelum saya pidato, Direktur Serialia, sudah ada nggak terrealisasi omongan saya kemarin? Berapa? Berapa ton dibeli? Nilainya berapa tuh? Masih mau tambah? Ditambah atau dikurangi? Bisa nggak? Masih bisa nggak ngambil ya 100 ton? Atau 50? Berapa? 50 ya? Upayakan, tapi 50 wajib ya. Oke, tergantung negonya sana. Yang traktor yang besar itu sudah dikirim belum? Udah.
Sudah? Combine berapa? Baru datang berapa? Combine? Coba Ustaz Soca cek. 50 ya bisa ya? $50 berapa harganya tuh? 3 miliaran. Bisa menuju 100. Udah. Oke. Hah? Matikan. YouTube? Ya, matikan. Udah. Live juga nggak masalah sebenarnya, nggak ada urusan. Yang penting kita, jadi yang penting kita di jalur yang benar untuk menjaga umat dan merah putih. Nggak ada urusan itu yang ingin mengganggu umat, mengganggu merah putih. Aku terdepan kalau ingin coba ganggu merah putih. Apalagi ya, bibit sudah ya, bibit apalagi. Ada pengumuman nonton jam 9 besok. Nonton aja, kami ada pengumuman nonton aja jam 9 hari Senin. Ya, nggak boleh lah. Pokoknya demi umat, demi petani Indonesia, kami berdiri terdepan dan itu perintah Presiden. Ustaz Soca, sini. Yang tadi sudah telepon belum? Yang tadi? Sudah. Iya. Enggak, yang traktor, hand traktor 20. Sampai di sini. Hah? Sampai semua kata di hand traktor. Coba tanya dulu, bisa nggak? Ada nggak tambah? Oh iya. Oke, bantuan rasanya sudah semua. Iya sudah, aku pulang ya. Makasih. Enggak, ini yang ditunggu ini. Itu bicara itu tambahan aja itu. Udah, ada nggak? Kemarin baru 5 traktor roda 4 bang, yang 20 belum ada. Tanya masih ada nggak? Masih ada 20. Ada mau distributor? Masih ada. Oke, aku tambah ya. Aku tambah. Tapi Pak Ketum yang bagi. Hand traktor 20 ya, silakan bagi. Ya. Jadi akan bagi. Udah. Nanti berikutnya saya tidak takut berjanji karena bukan takut sama Banser, takut sama Allah. Aku paling takut. Jangan sampai kita tidak tahu, paling takut aku berjanji siapapun. Tetapi yang berjanji adalah direktur ya. Nanti selebihnya Januari ya. Itu yang ditagih tuh direktur, jangan saya. Ya, 34 ya. Ya sudah. Yang tadi angkat tangan bilang 34 mana? Sini. Satu dulu, satu. Sini. Dari mana? Dari Provinsi Sulawesi Barat, Puang. Oh, Sulawesi Barat. Iya, Puang. Nah, jadi ini adalah Banser atau Ansor? Ansor, Puang. Ansor gaya baru. Iya, Puang. Kenapa gaya baru? Sudah diberikan banyak, belum terima kasih minta lagi. Ini. Aku dulu saya kan Banser, ikut Ansor.
waktu Gus Dur dan Gus Ipul ketua, kami salaman saja, kan beliau mau kunjungan, kita salaman dengan Gus Dur. Itu seperti republik ini milikku. Dan kita terima kasih. Ini sudah salaman, mau foto, dikasih traktor, dikasih benih, dikasih bibit. Aku ini 3 acara mulai subuh nih. Sudah 4 acara nih, kelima di sini. Tadi berangkat tidak, saya sudah jadwalkan Zoom kan? Sudah saya jadwalkan Zoom. Tapi saya tidak bisa lupa karena saya datang nostalgia, karena saya bagian dari bangsa. Akhirnya aku telepon, coba minta izin ke bandara, apa namanya, penerbangan, mana tahu bisa terbang, karena 3 jam sebelum terbang harus izin. Alhamdulillah diterima izinnya, kita terbang. Nah, ini apa, tenaga ahli Ansor, Banser, aku di dalam nggak ngerti lah, bapak Banser lah di dalam. Itu tidak mudah saya datang ke sini, tapi saya susah tidur. Ini berangkat tidak, acara 4 satu hari ini, baru jamnya bersamaan, nggak ada etika. Nah, ini Pak Erik, Pak Romo Wakil Menteri Agama, terus tadi pagi BUMN. Ini acara keempat di sini, acara keempat kelima di sini. Sudah datang, saya cek satu-satu, bantuan benih sudah, ini traktor sudah. Belum terima kasih aku tambah, belum terima kasih minta lagi. Ini yang harus kita bina baik-baik supaya Ansor Banser makin jaya ke depan. Ada kita selfie, ada nggak? Boleh, Puang. Iya, selfie. Saya laporan dulu, Puang. Boleh, Puang? Lapor. Ya, jadi siapa, Puang, semenjak jadi ketua umum, izin setelah ketua umum. Ya, izin Puang, setelah ketua umum dari Provinsi Sulawesi Barat, kami, Puang, langsung bergerak cepat. PW Provinsi Sulawesi Barat langsung membagikan 280.000 bibit cabai. Terus setelah itu kami mengembangkan bibit untuk kambing Etawa, kurang lebih ada 7 kelompok, yaitu 140 ekor. Dari mana kambingnya? Kambingnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Puang. Pemerintah siapa itu? Pak. Udah, menarik ini. Udah, aku tertarik bicaranya. Benar ini Pak Ketua? Benar. Ketua Madi, Oke. penyerahan langsung. Kirim hand traktor 2 ke sana. Siap. Sabar. Oke. Udah. Siap, Puang. Terima kasih, Puang. Jadi kapan sambil, Puang? Itu langsung. Siap, Puang. Langsung ambil. Ini HP dulu foto. Foto dari situ aja. Satu kali lagi, Puang. Makasih banyak, Puang. Enggak. Ansor seperti inilah, Banser seperti inilah kita harus bina. Mudah-mudahan yang disampaikan benar. Tolong direktur di sana, UPT suruh cek. Kalau tidak benar, kembalikan itu traktor. Masih ada satu. Ini kan aku dikasih tadi jeruk sepotong. Aku coba, pahitnya alhamdulillah, pahit. Berarti obat ini, jamu kelihatan. Jamu berwajah jeruk. Saya bilang, memangnya nggak ada satu jeruk bisa aku dikasih? Dikasihlah satu. Ini dikeluarin semua baru ditempel. Ini bukan pasangannya. Ini kelakuan kerja aku dulu. Ini lebih parah kerja aku dulu. Malah kalau perlu kita coba dulu baru kasih, bos. Aku bahagia, terima kasih. Ini Ustaz Soja. Ini adalah jeruk kenangan. Tadi aku langsung dikasih sepotong, aku lirik. Pasti pahit ini. Menteri sih, kalau menteri lain dianggap itu bagus kalau apa namanya pahit-pahit dikit. Tapi kalau menteri pertanian hati-hati, kasih jeruk, kasih buah, hafal tuh. Ini setengah matang, ini kayaknya ini dipanen paksa. Ini kayaknya punya tetangga. Tahu kalau punya tetangga itu lembek bagian bawahnya karena jatuhnya buru-buru. Oke,
Makasih Pak Ketum. Makasih ya. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bagaimana pertanian ke depan, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana Indonesia akan memimpin pangan dunia, menjadi lumbung pangan dunia. Itu mimpi kita. Sebelum saya lanjutkan, ada tadi yang menarik itu yang benih jagung mana? Yang produksi? Mana orangnya? Nggak hadir. Nggak hadir. Jangan jauh-jauh deh, di depan-depan duduk. Nah, nanti seluruh Ansor kalau bisa satu kali perintah, katakanlah nanti tanam jagung, gunakan bibitnya dia, minta benihnya dia. Ada berapa sih Ansor seluruh Indonesia? Ada 8 juta. 1 juta saja tanam 1 hektar 1 orang, itu 1 juta hektar. Nanti benihnya dari pemerintah ya, tapi benih yang dipakai adalah benih Ansor sendiri. Jadi gitu. Katanya masih ada 300 ya ton. Nanti insya Allah beri dulu 50. Jangan paksa dia, baik-baik sama dia. Tadi aku perhatikan Anda keliru. Kenapa? Harusnya kau layani dia daripada saya. Kalau saya tuan rumah, kalau dia orang lain. Mestinya tadi aku perhatikan, mestinya Pak Direktur sudah makan belum? Kalaupun basa-basi, kasih angkatkan kue, itu bisa bertambah jagungnya 2 kali lipat. Jadi marketingnya salah tadi, marketingnya. Nah mestinya you pura-pura karena sudah membantu tuh, membeli 10 miliar, mudah-mudahan bisa 30 miliar, 50 miliar, ke depan 100 miliar. Pasti bisa. Apalagi klaster, Pak Ketua, klaster 1000 hektar aku mau datang panen. Katanya produksinya bisa 12 ton. Kalau itu yang terjadi tahun depan, aku anggarkan khusus tahun depan. Tapi 10 ton ya minimal ya. 1000 hektar bibitnya Anda, aku beli, kembalikan kepada Anda. Anda mengambil hasilnya. Di mana mau dapat pemerintahan seperti itu? Ya. Jadi klaster Jawa Timur, Jawa Tengah, terserah di mana. 1000 hektar siapkan. Aku datang khusus panen di Januari Februari dan aku ambil keputusan. Kalau aku senang produksinya betul-betul seperti Anda ucapkan, insya Allah kuotanya aku tambah ya. Mumpung kesempatan, tidak boleh KKN, NKK, nolong kawan-kawan sesama Banser. Oke, nanti ya. Jadi tolong itu kalau bisa. Yang kedua, sebelum saya pidato bagaimana perkembangan Indonesia, yang kedua adalah ada benih bibit jagung, bibit kelapa, mente, kakao dan seterusnya. Tolong di sekjen, di data, kemarin siapa ditugasi, data lahannya. Oh Pak Ketua Banser ya, data lahan seluruh Indonesia. Bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda Ansor seluruh Indonesia, pasti berjaya. Saudaraku, aku pernah seperti kalian, lebih jelek dari kalian. Aku pernah, sayang dulu belum ada kamera pakai Banser, belum ada, jadi diceritakan saja. Nah, nanti tolong gerakan ini disambut. Kami ingin pemuda-pemuda Indonesia yang mengantar Indonesia menjadi superpower. Pasti bisa, pasti Anda bisa. Coba saya dengar kalau tidak salah 8 juta Ansor. Benar Pak Ketum? Kalau 8 juta bergerak semua, dia akan goncang ini dunia, bukan Indonesia. Mengambil posisi di bidang masing-masing. Kita kader mereka, ada yang konglomerat, ada legislatif, ada eksekutif, ada politisi macam-macam, ada yudikatif. Harus dirancang, nggak bisa dengan hanya tengadahkan tangan kemudian ya Allah beri aku rezeki. Ini harus ikhtiar, ini harus kerja keras. Tidak ada yang tidak bisa. Persoalannya kita terlalu cengeng.
sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Minta kepada Tuhanmu, jangan minta pada orang. Yuk kerja, pasti bisa. Pasti bisa. Pak Ketua, kita gerakan ini, gerakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan, dan Ansorlah yang menciptakan epicentrum ekonomi baru di tempat masing-masing seluruh Indonesia. Kalau Anda bergerak bersama-sama, pasti bisa. Kalau Indonesia mau melompat menjadi superpower, dia bergerak dari pertanian. Kenapa? Kita negara agraris. Kita ditakdirkan Allah negara agraris. Negara Rusia, dia tidak bisa. 6 bulan saja di sana bisa tanam. Musim salju. Jerman juga demikian. Negara-negara lain, Jepang juga sekarang kesulitan. Indonesia adalah surganya pertanian. Surganya pertanian. Teman-temanku sekalian, kami bercerita sedikit. Flashback. Kami dipanggil menjadi menteri yang ketiga kalinya. Kami diundang. Pak Amran, bisa enggak swasembada 4 tahun? Siap Bapak Presiden? Bisa. Setelah 21 hari berubah, 4 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari, aku diundang ke Istana sore. Bisa enggak 1 tahun? Bisa Pak. Begitu keluar stres. Ini tekanannya luar biasa. Baru 45 hari, 4 tahun, 3 tahun jadi 1 tahun. Tapi karena saya terlatih di medan yang sulit, kami dulu lahir miskin, pernah pula jadi banser. Tidak ada yang tidak bisa. Aku akan bongkar laci dunia. Enggak, aku enggak mundur. Setelah 4-5 bulan kami jatuh sakit. Vertigo, sekarang masih. Vertigo 7 jam dirawat baru bisa bangun. Kenapa? Tekanannya tinggi. Tidak mungkin aku mengatakan tidak bisa Bapak Presiden. Kami sudah dilantik. Pantang anak Ansor Banser mundur dari janji, melanggar sumpah. Itu bukan Ansor, itu bukan karakter Banser. Apalagi tidak kenal terima kasih. Sudah dikasih tidak kenal terima kasih. Tapi tidak ada di sini. Jangan balik ke sana. Tidak ada di sini. Kemudian kami mencoba bergerak terus. Siang malam tidak ada tanggal merah. Pertanian tidak ada tanggal merah. Yang masuk Jakarta izin. Terbalik. Yang keluar kantor tidak perlu izin. Tapi masuk kantor harus izin. Karena di Jakarta tidak ada sawah. Dari seluruh Indonesia bergerak. Masuk Jakarta mutlak izin. Tapi keluar dari Jakarta tidak izin. Dibalik. Kenapa? Selama ini masuk kantor, keluar kantor izin, masuk kantor tidak izin. Tidak bisa swasembada, aku balik. Masuk kantor izin, tidak masuk kantor tidak izin. Aku balik. Ternyata benar, terbalik hasilnya. Bisa swasembada, waktu sesingkat-singkatnya 1 tahun kita capai. Ini banyak yang tidak senang. Nggak apa-apa. Kami ditanya kemarin Ki Kendi, Pak Mentan, banyak pesimis. Itulah yang menghambat pembangunan untuk menuju superpower. Dan kalau manusia-manusia pesimis itu lahir pada saat kita mau merdeka, bukan ulama-ulama kita yang tekad republik ini tidak merdeka, tidak keluar dari penjajahan. Kami, Pak Mentan, bisa 1 tahun? Bisa Pak. Alhamdulillah sekarang tinggal 2 bulan lebih, 60 hari lagi, 70 hari, kalau tidak ada aral melintang. Inilah swasembada tercepat dan hasilnya tertinggi. Kita lihat diakui oleh FAO, ini prediksi Indonesia melompat 35 juta ton.
tahun lalu 35 juta ton peningkatan. Dan kita meningkat, ini bisa lihat, nomor 2 lompatannya tertinggi dunia. Dunia kita nomor 2. Itu baru anggota Banser. Bayangkan kalau ketua umum nanti jadi menteri, itu bisa melompat lebih jauh lagi. Ketua-ketua wilayah ada. Lah, berarti Anda sebenarnya lebih hebat. Tapi jangan tidak punya adab. Sudah dikasih, tidak minta terima kasih. Jangan selalu balik ke sana. Yang tadi cuma hilap, tapi dia pekerja keras. Aku suka 2 traktor dia dapat. Tadi hilap aja dia. Dia lupa terima kasih karena dia senang melihat ada menteri dari Banser. Kemudian ini kita dari Amerika. Ini apresiasi. Bayangkan Amerika prediksi di bulan April, kalau tidak salah. April ya. 25 April. Bayangkan dia sudah prediksi Indonesia surplus. Luar biasa teknologinya. Dari USDA, United States Department of Agriculture. Dan yang menarik adalah Indonesia, Kementerian Pertanian, Menteri Pertaniannya pernah 2 minggu 6 menteri yang berkunjung dari negara-negara besar. Dia datang. Ini Malaysia. Kemudian ini Jepang. Jepang tidak pernah datang ke Indonesia. Barusan dibawa ke pemimpinan Pak Prabowo, takluk Jepang. Datang menterinya ingin berguru ke Indonesia. Apa dilakukan sehingga bisa produksi naik? Kemudian ini Chili nggak pernah ke Indonesia. Baru pertama. Belarus. Kemudian ada yang menarik. Aku tahu Ansor Banser selalu berdoa, mendoakan Palestina. Mudah-mudahan cepat merdeka. Aku dipanggil juga berdoa. Saya bilang, Bapak yang berdoa, aku yang bertindak. Berdoa dan bertindak itu jadi sukses. Itu membuahkan hasil. Apa maksudnya Pak Menteri? Aku tunggu Menteri Pertanian Palestina. Kami hubungi pada saat Yordan, datang ke Indonesia. Nih, ini perintah Bapak Presiden, 10.000 ton beras. Berdoa sudah bagus. Bayangkan baru 1 Banser, baru 1 Ansor masuk ini, langsung menusuk ke jantung, tembus ke Palestina. Gitu. Aku undang, dia mau datang. November beliau datang. Datang dengan pemimpinnya. Datang, kami ingin bangun klaster di Indonesia untuk saudara kita di Palestina. Makanannya, pangannya, hortikultura ada di Indonesia. Mereka sudah menyurat ke saya 2 kali 3 kali mau datang. Saya bilang Indonesia siap untuk mensuplai, menghidupi saudara kita yang ada di Palestina. Kami rencana di Pulau Kalimantan. Jadi berdoa gini bagus, tapi lebih hebat kalau bertindak. Menangis berdoa, ya Allah beri aku rezeki, baru pulang tidur. Akhirnya minta traktor. Tapi tidak ada di sini. Di sini aku yang kasih, dia tidak minta. Karena itu punya rakyat, punya Ansor, karena itu negara yang punya. Bapak Ibu sekalian, kami ingin bangun klaster dan mensuplai negara lain. Bapak Presiden minta, Pak Mentan, Indonesia akan memimpin pangan. Siap Bapak Presiden. Nggak ada kata nanti aku pertimbangkan, nggak ada. Siap. Hakul yakin. Tahu orang sukses, harusnya Ansor yang banyak sukses. Orang sukses itu yakin pada dirinya, percaya dirinya. Kalau you tidak mempercayai dirimu, kamu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Nenek 7 lapis pun turun, mimpi ketemu siang tengah malam, tidak akan berubah. Kalau bukan Anda merubah dirimu sendiri. Benar? Dan tingkat Ansor, Banser ada pada level tertinggi, yaitu hakul yakin.
Ilmu yakin sekolah, doktor, profesor, master di Harvard, di Inggris, Eropa dengan di bulan. Itu hanya 15%. Untuk sukses, mau pemerintahan, mau legislatif, kontribusinya 15%. Ainul yakin itu 30%. Ini diteliti. Apa ainul yakin? Melihat langsung. Contoh, Hajar Aswad tidak pernah kita lihat, hanya bercerita. Setelah ke Mekah lihat Hajar Aswad, oh ternyata ada. Itu ainul yakin. Yang tertinggi hakul yakin, dan itu ada di dadanya Ansor Banser seluruh Indonesia. Kenapa? Ansor puasa, Ansor sedekah, haji, sholat, karena yakin ada hari pembalasan nanti. Anda lakukan semua itu karena berada pada hakul yakin. Itulah ilmu tertinggi. Pakai itu, Anda pasti jadi. Hari ini aku Banser, 5 tahun aku jadi gubernur. Hari ini aku Banser, 10 tahun aku jadi konglomerat. Hari ini Banser, 15 tahun aku jadi menteri. Masa enggak ada nanti? Kita mimpi nanti Banser yang mengisi kabinet. Enggak usah banyak, 50% saja. Tahu, aku uji Anda. Saya setelah mengatakan hakul yakin, aku uji Anda. Anda tidak percaya pada dirinya. Senyummu, ketawamu itu, aku tidak sanggup, Pak. Mulai dari yakin kalau orang mau tempur. Masih ingat cerita Rasulullah, perang. Begitu jumlahnya sedikit, musuh banyak, bakar itu pesawat, kapal. Begitu selesai dibakar, tidak ada kata lain kecuali jihad mati syahid. Akhirnya menang, dimenangkan pertempuran. Itulah doktrin yang terbaik yang harus diberikan pada Ansor hari ini. Bapak hebat, Bapak hebat. Anda sudah berada level tertinggi. Anda hebat. Bayangkan kalau 8 juta, tahu nggak? 8 juta ini berbuat baik, tanam tanaman, berbuat baik, kemudian benih itu yang beredar, tulis benih Ansor, benih Banser. Apa sih namanya benihnya? Nggak usah, langsung benih Banser, benih Ansor. Tulis di situ. Itu namanya you ragu pada dirimu, benih Banser. Tapi nanti setelah dirubah namanya setelah produksi 10 ton. Kalau 5 ton, hilangkan Banser. Kamu cederai Banser. Kamu rusak ini Ansor. Ya, begitu 10 ton, aku pilihkan nama nanti. Enggak usah diubah, benih Banser. Kenapa? 1000 tahun nanti akan dikenang. Pasti bisa. Aku senang tuh, anak-anak muda. Saya senang tadi yang kambing etawa, membagi kambing etawa. Aku senang. Pak, hidup sekali. Ini sementara, ini panggung sandiwara. Jangan you dipermainkan itu panggung. Kamu yang permainkan panggung. Kamu yang mainkan, kamu jadi sutradara. Jangan kamu ikut dipermainkan orang di negara sendiri. Tahu anggota kita 8 juta. Saudara kita 8 juta. Tolong solidkan. Kalau 8 juta dikali 10, berapa tuh? 80 juta. Benar? Bisa mengatur, menentukan ini republik, kebijakan kemana yang baik. Dan 8 juta itu hanya ponakan, ibu, sepupu. 10 saja satu Banser. Wajibkan nanti kita mau perbaiki negara. Satu komando. Paham? 10 saja satu Banser Ansor pengaruhi. Ini bisa mempengaruhi legislatif, eksekutif, yudikatif seluruh Indonesia. Benar? Apalagi kalau mampu seperti Pak Ketua mempengaruhi 8 juta. Anda mengambil juga bagian mempengaruhi di arah positif. Kalau itu Anda lakukan, apalagi tambah sedikit menjadi 20 orang, itu langsung 160 juta. 160 juta. Kita tombol dari pusat, bergerak kiri, tanam jagung untuk dirinya, bergerak kiri. Kita mau
masuk legislatif. Tinggal diatur siapa DPR, siapa ketua DPR provinsi, kabupaten, semua disusun dengan baik. Jangan jadi penonton, ikut jadi pemain. Ansor harus mengambil peran dan harus menjadi pemain. Saudaraku, sahabatku, kami mengawal swasembada. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa tahun ini menjadi kenyataan. Kemudian swasembada kemarin kami melakukan langkah-langkah strategis. Kami pertama regulasi, Bapak Presiden luar biasa. Bapak Presiden luar biasa memberikan regulasi 17 impres dikeluarkan untuk rakyat. Mulai pupuk, kita lihat pupuk. Dulu berbelit-belit 12 menteri tanda tangan baru bisa pupuk dikirim. 538 gubernur, 514 bupati gubernur tanda tangan seluruh Indonesia, baru petani kebagian. Presiden minta dari Pak Menteri, pabrik langsung ke petani. Hari ini sudah jadi kenyataan. Kita bongkar regulasi. Belum selesai, Pak Menteri bereskan yang bermain-main menzolimi rakyat Indonesia. Siap Bapak Presiden. Ada pupuk palsu 27. Kami serahkan lapor Bapak Presiden. Sudah ketangkap orang yang palsukan pupuk. Ini menjajah petani Indonesia, rakyat Indonesia. Kami serahkan. Perintah Bapak Presiden, lanjutkan gaspol. Terima kasih Pak. Langsung aku pulang daripada ada perubahan lagi. Pulang. Ini 27. Ternyata dalam kementerian ada 11. Pak, aku tidak salah, enggak ada. Minggir. Pak, aku dipaksa. Minggir. Kalau kamu dipaksa, lompat dari lantai 11 mau? Minggir. Enggak ada. Kamu melakukan pembiaran. Maksudnya Pak, kamulah beternak kejahatan di tempat ini. Kamu minggir. Saya copot semua. Ada satu kami pecat. Direktur. Enggak, kamu saya pecat. Anak angkat pejabat. Enggak, kamu minggir. Kamu harus saya pecat. Enggak boleh. Anda menjadi benalu untuk mengantar Indonesia menjadi superpower. Negara kita pocok-pocok, 2 kali maju 2 kali mundur. Kapan maju ini republik? Ada lagi beras kemarin 212. Bayangkan rugi konsumen 100 triliun per tahun. Kalau 10 tahun 1000, itu saja yang ketangkap. Yang tidak ketangkap gimana? Ini ada beras, ada terima fee, nggak banyak, 27 miliar satu orang. Ini rusak ini. Aku tak pecat. Apa-apa, udahlah, nggak apa-apa kamu benci. Aku sudah siap lahir batin untuk Merah Putih dan umat. Ini kemarin ada 212 beras yang dikemas. Ini beras jelek. Dia bilang ini beras premium. Harganya harusnya 7.000, dijual 17.000. Ini yang ribut kemarin tidak karuan. Nih, kalau premium itu 14% harusnya. Nah, ini brokennya 14%. Nah, ini 50-40. Ini adalah menir yang dijual, tapi dikemas cantik, dijual 17. Harganya selisih 5.000 saja. Kalau 2 juta ton itu 10 triliun. 10 triliun penipuan pada rakyat. 3 hari yang lalu ada lagi, tidak berhenti. Ada distributor pupuk. Ini kemarin 3 hari lalu. Coba buka filenya 3 hari lalu. 2039. 2000 orang tutup segel. Nggak boleh. Pak, ini kios tutup segel, titik. Pak, ini enggak ada, ini enggak ada, itu ini enggak ada, tutup. Kalau keberatan suruh ke saya. Ini kita tutup. 2000. Aku berani, kenapa?
Ada Ansor Banser 8 juta seluruh Indonesia. Masa mau biarkan seniornya yang lagi jihad mau jalan sendiri? Benar Pak Ketum? Aku lihat statementnya Pak Ketum dengan Ketua Banser, Sekjen, bagus lah, oke lah, lumayan. Saudaraku, jaga negara ini di daerah masing-masing. Aku sudah cukup. Aku sudah cukup. Aku ingin tongkat estafet Anda ambil nanti dan dipimpin oleh Ansor seluruh Indonesia. Bisa? Lumayan, lumayan. Bisa? Tinggal Pak Ketum. Ini beres ini, barang-barang ini. Ini semangatnya Pak Ketum, kita gerakan ekonomi rakyat ke depan. Ekonomi Pancasila. Maaf, itu perintah Bapak Presiden. Neolib, ini sosialis, kita masuk di tengah. Republik ini harus dinikmati seluruh anak bangsa. Tidak boleh segelintir orang. Setuju? Kami mulai dari timur. Kami bongkar timur. Ini pangan kemarin dari Merauke. Coba lihat Merauke. Buka Merauke. Kami buka 1 juta hektar lahan di sana. Dan itu akan mengamankan sampai 50 tahun ke depan anak cucu kita. Jadi Anda tidak ribut lagi dengan impor nanti ke depan. Ini 138 km kami bongkar. Nih. Banyak yang protes, nggak ada urusan. Aku berniat untuk generasi berikutnya. Jangan biarkan, jangan tinggalkan jejak yang tidak baik. Jangan wariskan impor beras pada generasi berikutnya. Pasti mereka kasihan nanti. Kita wariskan kebaikan. Ini sudah tanam, ini panen. Kemudian ini Bapak Presiden kunjungan ke sana. Kita lihat ini 1 juta hektar. Amerika, Arkansas itu 500.000 hektar. Kami tidak mau kalah. Indonesia harus terdepan di dunia. Nomor 1 juta hektar cluster. Bisa kita lihat. Nah ini Bapak Presiden kunjungan. Pertama kunjungan, beliau tanya saya, Pak Mentan, katanya padi tidak bisa tumbuh. Waktu ini sementara jalan nih. Katanya ada yang bilang nih, lapor ke saya, makanya ke sini. Iya Pak, dari dulu MIFE, dari dulu 10 tahun, 50 tahun yang lalu tidak bisa tumbuh. Iya Pak, karena tidak ditanam. Maksudnya dicerita Pak, seminar. Kita ini paling hobi seminar. 1 juta mimpi tanpa tindakan, 0. 1 juta narasi yang indah Anda bangun, tapi tidak bertindak secara persisten, 0. Itu tinggal kenangan. Nah ini dulu mimpi, MIFE, macam-macam, lumbung, macam-macam, termasuk Kalimantan. Narasinya, kalau ada narasinya terlalu indah, biasanya tindakannya kurang. Ini kami bergerak ke Kalimantan. Hebatnya kita Indonesia. Ini irigasinya indah, tapi sawahnya tidak ada. Itu hebat kita. Kenapa? Ego sektoral. Sama-sama nomor 1, kecap nomor 1. Gak ada yang mau mengalah. Kami datang keliling naik motor, keliling. Aku lapor, kami lapor izin Bapak Presiden, kami mau bangun. Kapan Pak? Sekarang. Ini hebatnya kalau mantan Kopassus jadi presiden. Laksanakan. Oh siapa? Untungnya saya pernah dilatih di Banser. Kalau tidak, lewat. Ini. Ini kita bangun. Tahu saudaraku, gara-gara ini kami bangun. Produksi kita selama merdeka, selama ini negara ada, tertinggi tahun ini. Ini stok kita. Stok, bisa lihat stok kita. Stok kita nih 4,2 juta ton. Waktu dulu 1984, ini mulai 69. Aku lahir 69. Kayaknya dia tunggu saya.
Umur saya 69, 57. Begitu aku masuk, langsung 4,2 juta ton. Begitu kalau Banser Ansor kau ambil, satunya kata perbuatan. Nih, ada lagi yang kemarin protes, katanya ada busuk. Aku kalikan berapa? 29.000 ton. Enggak, tambah menjadi 30.000. Mana tahu masih ada sembunyi. 30.000, kalau ada yang baca 30.000 bagi 4,2 juta ton, hasilnya 0,071%. Bapak makan saja di piring ada terbuang 1 biji 2 biji, bahkan biasa setengah piring. Benar? Ini gudang besar, bukan gudang 2x2, gudang 4 juta ton seluruh Indonesia. Berapa tikus yang ada menunggu itu jatuhnya itu beras. Benar? Akhirnya, tapi Pak Menteri dulu tidak ada busuk. Iya, karena tidak ada beras, jadi tidak ada yang busuk. Ini rusak cara berpikirnya, dibalik. Aku beritahu, maaf, ini pemerintahan sekarang, aku beritahu, sekarang ada impor nggak? Nggak ada. Tahun lalu impor berapa? 2 tahun berturut 7 juta, 100 triliun. Terus sekarang ada nggak? Nggak ada. Yang kedua, stok tertinggi nggak selama merdeka? Tertinggi. Ini 2 Anda bisa tolak nggak? Nggak. Itu yang kutulis. Kamu juga senang menulis yang tidak beres. Makanya manusia demotivasi. Demotivasi sama dengan pembunuh berdarah dingin di Republik ini. Dia bilang, iya Pak Mentan, tulis juga. Jadi 99,9% yang baik, yang ditulis 0,071%. Yang kira-kira rusak siapa ya? Berarti tegur-tegur itu, beritahu, jangan kamu selalu salah menulis. Ini fakta. Ini fakta. Tapi kalau nanti ada kekeringan lagi, itu tapi, ini sudah. Mana yang bagus? Sudah kaya, tapi akan kaya. Yang sudah kaya kan, yang tapi dipikirkan. Dan orang yang selalu gagal adalah dia buat hantu untuk dirinya. Selalu dia hantui, dibuat hantu dirinya. Dia selalu mimpi buruk sehingga dia gagal. Hasilnya apa? Menteri-menteri Australia datang. Ini Australia datang, Kanada, New Zealand, ini Australia datang. Kita terhormat. Jepang datang, New Zealand datang. Mana New Zealand? Kanada tidak pernah ke Indonesia, ini datang. Kami ke Rusia dampingi Bapak Presiden, yang ditanya mana Menteri Pertanian. Begitu lihat, ini tahu cara saya, ini ada ilmu. Belum saya pelajari di Ansor Banser dulu. Ini ilmu, perhatikan. Begitu dicari, jual mahal dikit. Pura-pura tidak lihat. Dia berbicara, ada Menteri Lingkungan Hidup datang, yang mana Pak Amran Menteri Pertanian? Yang mana Menteri Pertanian dari Indonesia? Dia bilang itu, aku ditunjuk. Dia pulang cerita dengan Menteri Pertanian. Ini, misi Soksana, cerita, caranya. Harus terhormat Indonesia. Aku belajar tuh buku-buku Bung Karno. Aku belajar banyak dari Bapak Presiden. Caranya aku berdiri, aku lirik. Karena menteri-menteri semua sudah duduk. Ini ada Putin dengan Bapak Presiden, kita mau bilateral. Aku garuk kepala, baru kode begini. Tidak ada yang lihat, supaya jangan lihat. Jangan sampai dia tidak jalan, kita tidak terhormat. Lari, begitu lari. Nah, itu namanya Indonesia. Dia lari ke saya, mendekati, aku cerita 40 menit. Diundang terhormat, apa dia tanyakan? Jepang, Kanada, Chili, Rusia, dia tanyakan satu pertanyaannya. Apa yang dilakukan Indonesia sehingga bisa melompat produksi tinggi? Saya katakan, pemimpinnya adalah bukan pemimpin Indonesia, tapi pemimpin dunia. Presidennya. Terus, apalagi? Aku ngaram bebas. Kenapa? Kalau orang sukses, apapun dicerita bagus. Tapi kalau orang menyumbang saja tidak bisa. Apapun dicerita tidak enak. Apalagi kalau duduk bersama, makan, minum kopi, 50 orang, pura-pura dia pergi duluan. Itu nggak ada harganya di mata 50.000 orang. Tapi di sini tidak ada.
Sesama Banser kita selalu saling mengingatkan, jangan duduk sesama 5 watt. Tahu 5 watt? Sama-sama susah hidupnya. Kalau ada 10 susah hidupnya duduk sama-sama, satu persoalanmu 10 kamu dapat baru pulang, karena semua cerita persoalan. Benar? Jangan duduk sesama 5 watt. Usahakan duduk sama Pak Ketum, sudah pasti gratis itu. Pak Sekjen, sudah pasti. Ketua Banser, sudah pasti gratis kalau pulang. Yang punya bibit tadi, sudah pasti. Tapi kalau sesama susah, itu keringat keluar. Bukan keringat karena panasnya kopi, tapi keringat dari dalam. Siapa yang bayar nanti ini? Udah, tadi akal-akalan bawa jeruk, ditambah di jeruk, ditambal bagu kode, maksudnya masukkan cepat jeruk yang tadi ditambal bukan pasangannya. Ini lebih besar yang di bawah daripada yang di atas. Mana ada jeruk seperti itu? Tidak mungkin. Aku cek ini jeruk dari mana ini. Aku taste-nya, rasanya. Aku coba yang di atas dengan yang di bawah. Yang di bawah pahit, yang di atas manis. Nah, ini bukan pasangannya. Ini kepepet ini. Tapi itu ilmu saya. Enggak usah pasang ilmu saya. Cari ilmu baru. Saudaraku, sahabatku semua, doakan. Yang terakhir, sudah habis waktunya. Ini enggak, jangan saya lama-lama. Kenapa? Kalau saya lama-lama saya takut Anda kaya raya semua. Siapa yang mau bekerja? Kalau Anda semua jadi legislatif, bupati dan konglomerat, terus siapa yang disuruh kerja? Ya, jadi cukup yang ada dalam ruangan ini yang kaya. Ya, mimpi kita ke depan ini bersama-sama kita melakukan hilirisasi. Ini ada investasi 371 triliun. Itu perintah Bapak Presiden. Kita hilirisasi kelapa, kakao, mente dan seterusnya. Tahu, satu kami beri contoh kelapa. Kelapa kita ekspor bahan mentah, kita ekspor gelondongan. Nilainya nih 1.300, sekarang sudah naik 5.000, 10.000 karena aku tahan. Ada yang protes, Pak Menteri jangan ekspor. Lah, belinya di Cina lebih tinggi. Terus aku diprotes, teman-teman, Pak Menteri nggak boleh habis bahan baku dalam negeri diekspor. Enggak, ekspor semua. Sudah lama menderita petani, menderita umat. Ekspor semua, kami ekspor. Nah, mimpi kita adalah jangan buahnya kita kirim. Tahu teman-teman, kalau kita olah airnya saja, yang aku pakai tadi ini, harganya, aku tanya pramugari saya, berapa harganya ini? 40.000. Ini satu kelapa, satu biji kelapa. Kita sebentar kita hitung sama-sama. Satu biji kelapa airnya itu adalah 40.000. Oh, ini sudah ada perkaliannya. Begitu air kelapa dijual seluruh Indonesia, itu 2.000 triliun. Kita buka lagi satu. Baru air kelapa, belum kelapanya. Kelapa yang kita ekspor ini perintah Bapak Presiden hilirisasi. Coba ekspor kita ini 24 triliun. Tadi kalau hilirisasi itu 100 kali lipat. 100 kali lipat, artinya apa? 2.400 triliun hanya kelapa. Kita hilirisasi menjadi coconut milk, kita menjadi PCO. PCO itu santan. Tahu santan? Kita ekspor. Dan ada perubahan dunia sekarang. Eropa segini. Eropa segini itu 34.000 rupiah kelapa. Dan tidak bisa ditanam di negara orang. Cina tidak bisa tanam. Penduduk Cina 1 miliar lebih ya. Itu kelapa tidak bisa tumbuh. Di Indonesia bisa tumbuh. Jadi saudaraku, silakan tanam kelapa. Ada bibit dari pemerintah. Kami siapkan anggaran 9,9 triliun. Itu perintah Bapak Presiden. Ini. Jadi mungkin sosialisasi kalau belum bergerak dengan baik, Januari bergerak ke sana. Kami rancang 2 tahun ditanam.
Itu 870.000 hektar dan pengolahannya, tanamnya, bibitnya ditanggung oleh pemerintah. Itu kita akan lakukan ke depan. Kita hilirisasi semua. Kakao, lihat kakao kita. Mentenya dari Sulawesi Tenggara, kakaonya dari Sulsel, Sulawesi Tengah dengan Jawa Timur, diulek. Apa bahasa Jawanya kalau diulek? Digiling. Diulek gini di Singapura. Kemudian orang Indonesia ke Singapura singgah beli coklat, kakao, coklat di Changi. Bangga, coba aku dari Singapura. Padahal kakaonya dari Indonesia, mentenya dari Indonesia, gulanya dari Indonesia. Di sana satu batang pun kakao tidak ada, dan bangga bawa pulang. Miring. Benar? Masa tidak bisa ngulek? Harganya kita kirim ekspor itu 26.000, kita hitung. Setelah kembali 1 juta. Ke depan nggak boleh. Ansor harus mengambil bagian dan tidak boleh. Kalau ini terjadi semua, ini mimpi kita. Baru satu program dan ini sudah berjalan. Ini sekarang sudah berjalan, bukan omon-omon. Ini yang 9 triliun anggarannya sudah cair. Sekarang sudah jalan. Ini kita menciptakan lapangan kerja 1,6 juta. Baru yang 6 tadi. Kalau 371 triliun, kita ciptakan 8 juta lapangan kerja. Artinya 32 juta orang terlibat. Jadi negara ini kaya banget. Tidak ada kata menganggur di Indonesia. Enggak ada. Bangunkan lahan tidur, bangunkan Ansor yang tidur. Bangun bersama, geger ini Republik. Tapi kalau ada tidur, ini tidak ada tidur, semua bangun. Kalau ada orang, aku menganggur. Ini negara subur, tongkat dilempar jadi tanaman. Siapa punya lagu tuh? Gus Plus. Ini kurang apa di Indonesia? Kaya. Melimpah, tambang ada, perkebunan ada, semua ada di Indonesia. Kita hanya tingkatkan saja kinerja kita. Sederhana kalau mau sukses. Ansor mau sukses? Jangan pernah kena sinar matahari di rumah. Sederhana. Kalau ada matahari, karena Ansor jam 4 nanti sholat subuh di masjid, langsung ke apa aja. Kalau tidak, jalan aja keliling kota. Minimal tidak ada pencuri lewat. Saudaraku, sahabatku, kalau Anda tidak berubah, tidak akan berubah nasibmu sampai di liang lahat. Enggak berubah. Apalagi aku pidato capek-capek pepe tidur wassalam, itu musibah, itu musibah. Benar? Oke. Aku mau main-main, boleh nggak aku main-main? Ini Ansor ada apa namanya gini, tapi yatim nggak ada, sudah tua semua ya, nggak ada yatim. Gimana yatim? Saya juga yatim, sama-sama kita. Aku juga yatim. Ayah saya, bapak saya tidak ada lagi, yatim. Sini, yang tengah, Banser 1, yang pakai jenggot. Sini, sini. Kemudian satu dari sini, satu dari sini, satu aja. Cuma 3 aku panggil, satu dari sana, satu aja. Sini. Gini. Tapi yatim nggak ada, sudah tua semua ya. Gak ada yatim. Gimana yatim? Saya juga yatim, sama-sama kita. Aku juga yatim. Ayah saya, bapak saya tidak ada lagi, yatim. Sini, yang tengah, Banser 1, yang pakai jenggot. Sini, sini. Kemudian satu dari sini, satu dari sini, satu aja. Cuma 3 aku panggil, satu dari sana, satu aja. Sini. Kalau dia, aku tanya dia bertiga. Kalau dia menjawab, siapa juaranya nanti? Juara 1, juara 2, juara 3.
Ya, ada hadiahnya, tapi kalau dapat hadiah, traktir yang kau sanggup. Kalau tidak sanggup, kamu tambah. Memang begitu. Jangan mau tampil pemimpin, tapi mau dibiayai. Itu rusak itu ini negara. Ini saya tanya, kalau jadi ada hadiahnya, dikasih hadiah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi minimal, jadi traktir sahabatmu, terserah perasaanmu nanti. Ya, you traktir beli kopi, gajinya 1 bulan menteri kamu dapat kalau menjawab dengan baik. Kalau kamu juga, ya kamu berhasil berarti 3 bulan aku tidak terima gaji. Ya, aku tanya sini, ini dulu. Ini dari mana? Sulawesi Tengah. Itu dari Sumbar. Sumbar. Oke. Aku tanya. Itu dulu saya tanya. Saya selesaikan dulu dua ini. Karena ada sini. Mana? Cik. Ajudan. Sekarang aku tanya. Siapa nama neneknya ketua umum Padi? Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Siapa namanya bapaknya ketua umum? Mudah. Sabar. Tinggal satu pertanyaan. Tanggal berapa ketua umum lahir? Sudah. Sini dia dapat kayak $300 saja tadi. Enggak. Ya 5, enggak, yang enggak apa-apa, jangan kecewakan. Enggak boleh permalukan. Minimal dia beli kue nanti $500. Ya, enggak apa-apa. Karena dia sudah berdiri di sini. Ini terakhir ya, karena saya harus balik ke Jakarta. Ini aku tanya, siapa nama bapaknya ketua Banser? Ini belajarlah sportif, jangan bagi dua, jangan, nggak boleh begitu. Siapa bapaknya? Tahu, mau berhasil, kamu jujur pada dirimu, bukan jujur pada orang, jujur pada Tuhan. Kami selalu saya mengatakan, kalau ada yang hilang uangnya negara, katanya Rp1 tidak ada, Rp1.000 atau Rp20.000, hari ini juga saya pamit. Itu enggak. Karena sudah mau selesai, Pak Sekjen, siapa nama bapaknya? Udahlah, oke, sama-sama $500 ya, $500 ya. Sini Banser. Sudah, silakan nak, turun, udah, cukup. 500. Sudah. 500. Cepat ya. Cepat, kenapa lambat sekali? Tadi biasa. Oke, ini aku tanya. Mas dari mana? Ambon Maluku. Oh, dari Ambon Maluku. Sudah. Tunggu. Ini Terima kasih. terakhir nih. Jadi pilih. Kalau tidak ada dijawab, 0. Kalau tidak usah ditanya, sama-sama temannya, pilih mana? Jadi kalau tidak ditanya $500, tapi kalau ditanya bisa 1 bulan gaji kalau menjawab. 3 pertanyaan, 2 aja dijawab, sudah bisa dapat. Jawab. Aku suka ini. Tepuk tangan. Begitu namanya Banser. Pertanyaan saya, siapa namanya ketua umum? Haji Adin Jauharudin. Oke, sudah benar. Siapa namanya ketua Banser? Haji Syafiq Syauqi. Siapa namanya sekjen? Rifki Mubarak.
Nah, ini 1 bulan gaji karena dia jawab semua. Kira-kira di mana letaknya perbedaan? 1 bulan gaji. Kasih. Ini gajinya menteri ya. Sini. Tahu, disitulah letaknya subjektivitas. Kenapa? Sesama banser. Aku ansor juga, tapi ini pakaian. Saya punya kenangan. Dikejar. Gus Dur turun. Oh, ini direkamnya. Kita seluruh Indonesia panas ini dada. Dan pakaian ini aku kenang. Dulu warnanya agak lainnya. Oke, makasih. Kasih. Ya. Nanti kalau Pak Adinya jadi menteri ya kamu lagi. Makasih saudaraku, sahabatku, aku harus pulang ke Jakarta. Kita selalu ketemu. Nanti lahan yang 1000 hektar Pak Direktur tambah 50.000, yang 100 hektar nanti 1000 hektar Pak Ketum, 1000 hektar 1000 hektar nanti dibuat aku yang datang. Kalau ini berhasil kita sebarkan ke seluruh Indonesia dan itu di bangsa. Jadi kita sebarkan, doakan ini berhasil, usahakan Januari Februari saya sudah panen. Mas siapa namanya yang bibit? Mas Eko, usahakan ya 1000 hektar. Cari di mana ada 1000 hektar bibit ansor yang ditanam, banser yang bibit, nanti aku yang beri nama. Ingatkan saya. Jangan you bergaya apa bibit SP3 apa kayak namanya di situ, enggak ada. Nah, nanti apakah nama ansor atau nama apa, nanti aku diskusi dengan Pak Ketum. Terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Kita saling mendoakan. Aku juga punya kelemahan banyak. Tolong aku ditegur, tolong aku diberitahu kalau saya salah. Kenapa? Saudara terbaik adalah mengingatkan saudaranya. Kami bukan orang sempurna. Semua capaian tadi adalah itu buat tangan anak bangsa, bukan saya. Kita semua sebagai anak bangsa, semua capaian tadi bukan saya. Kami bagian kecil dari capaian itu. Kami hanya ada kebetulan ada di dalam. Dan insya Allah ke depan Indonesia kita akan rebut menjadi lumbung pangan dunia dan bisa mengatur dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, mohon izin kami ingin memperkenalkan. Pertama, ini ada 34 provinsi dan 1 provinsi dari 8 utusan. Pertama, Ketua Pimpinan Wilayah seluruh provinsi, mohon berdiri. Ini ada 34 provinsi lengkap. Yang kedua, Komandan Banser Provinsi. Ini para komandan. Yang ketiga adalah apa tadi? Ketua LBH Ansor Provinsi se-Indonesia. Oke. Yang keempat, Ketua MDS Rijalul Ansor Sayap Keagamaan se-Indonesia. Yang kelima, Kepala Desa Kader Ansor Banser seluruh Indonesia. Ini Kepala Desa. Ada Kepala Desa. Nah, yang keenam, Ketua Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia. Nah ini, iya, betul. Dan 2 perangkat ekonomi kita, CEO Buma Badan Usaha Milik Ansor se-Indonesia. Ini mewakili provinsi. Ini saya usahanya. Dan duduk silakan, Ketua Kelompok Usaha Gotong Royong Pengelola Peternakan Ayam Terpadu. Nih. Jadi yang terakhir, karena ini ikhtiar kita
dengan satu kelurahan. Kebetulan kita ada 222 desa, 22.800 ranting atau desa Ansor. Kita satu kelurahan itu ingin mengembangkan peternakan, skala ekonominya 5.000 ekor. Jadi dengan satu kelurahan 5.000 ekor, maka kalau dikalikan 22.800 kita punya 110 juta ekor se-Indonesia. Lalu kemudian satu kabupaten kota itu satu RPU, rumah potong unggas, beserta dengan cold storage-nya, ditambah dengan gudang untuk telur dari seluruh kader. Dari sini kemudian diharapkan nanti pelan-pelan, mudah-mudahan Pak Menteri akan dikembangkan hulu hilirnya, dari mulai pabrik DOC-nya, kemudian pabrik pakannya, yang bahan bakunya dari jagungnya teman-teman, yang kemudian benihnya dari Kementerian Pertanian. Dengan begini kemudian kita berharap bahwa nanti ini akan menggerakkan ekonomi desa, kemudian tentunya bisa mengembangkan koperasi desa merah putih, juga desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari sini kita berkontribusi 3 hal. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi untuk sampai 8%, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian yang ketiga adalah kita berkontribusi 0,8% pertumbuhan protein nasional. Oleh karena itu, terima kasih Pak Menteri, dan kita tadi sangat terinspirasi semuanya, dan kita semua mengidolakan sosok beliau karena beliau juga sama, yaitu pengusaha sukses, pendidik sukses, kemudian birokrat sukses. Maka Bang Amran Sulaiman, Amran adalah Ansor masa depan yang sejahtera dan aman. Jadi jangan pernah ragukan Pak Menteri, maka dengan seluruh perangkat yang kita miliki, kita siap menjadi tulang punggung Pak Menteri untuk mewujudkan swasembada pangan dan menghajar mafia pangan. Siap? Siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu boleh aplaus yang meriah sekali lagi untuk sesi hari ini. Ya, dan juga selanjutnya izin Ketua Umum dan juga narasumber untuk berkenan menerima cenderamata. Seperti biasa akan ada penyematan rompi dan juga pemberian cenderamata berupa plakat dan juga buku ya, yang sama ini sudah ditandatangani dan nanti akan ditandatangani oleh Ketua Umum PPGP Ansor ya. Ya, kita saksikan bersama sambil didokumentasikan momen yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Ya, baik, sekali lagi tentu kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini dan luar biasa sekali memberikan insight baru kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Bapak dan Ibu bisa bermanfaat ya, khususnya untuk beliau, umumnya untuk kita semua. Ya, silakan untuk didokumentasikan momen yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Baik, selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama. Lo. Duduk yang di depan mohon duduk, yang di depan mohon duduk semua. Ya, biar bisa kenal bareng. Yang di depan duduk, sip. Sudah, 1, 2. 1, 2 tangannya. 1, 2. 1, 2. Lihat ya, saya nyebut Banser Bang Amran Sulaiman gitu ya. Oke. 1, 2, 3, Banser
Bang Amran Sulaiman. Banser, Bang Amran. Banser. Tepuk tangan semua. Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera. Majulah, ayo maju serba-serbu. Kita kembali pulang, seluruh kita yang menang. Negara merdeka. Teman-teman, ayo mohon duduk kembali ya, teman-teman ya. Karena Pak Menteri mau langsung ke Jakarta, tolong kasih jalan. Iya. Kikis lah. Mohon teman-teman ya, tolong berikan jalan kepada Pak Menteri. Mohon pengertiannya teman-teman ya. Sudah cukup teman-teman ya, kasihan Pak Menteri karena buru-buru. Sudah ya, cukup ya. Hai teman-teman, ini masih banyak agenda ya habis ini ya. Teman-teman Banser tolong dibantu bang. Bang tolong dibantu saya bang. Sudah nggak ada foto-foto selfie bang. Sudah. Ayo terus. Majulah, ayo maju.